Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 2 subtema 1 di tema 1 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video ini, yang pertama adalah pengertian gambar cerita. Nah, ini ada gambarnya ya. Kemudian yang kedua adalah alat gerak hewan vertebrata dan fungsinya. Vertebrata berarti bertulang belakang ya. Kemudian yang ketiga adalah menemukan ide pokok dalam kalimat utama. 3 materi ini akan kita bahas secara tuntas pada video ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama adalah pengertian gambar cerita. Materi ini bersumber pada muatan SBDP dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Nah, ini contohnya ya. Gambar ilustrasi dengan foto. Jadi ini ada foto gambar belalang. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Jadi kalau ada teks panjang, kemudian di teksnya itu menceritakan sebuah hewan, nah maka contohnya gambarnya ini ya. Gambar ilustrasi dengan foto. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2, yaitu gambar ilustrasi dengan foto atau gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Jadi ada 2 gambar ilustrasi. Nah, di sini sudah kita pahami nih. Mudah-mudahan gampang ya, karena pengertian saja dalam pembahasan kita pada pertemuan SBDP ini. Adapun langkah-langkah sebelum kita membuat gambar ilustrasi, kita harus dapat melakukan ketiga hal berikut. Yang pertama adalah menentukan gagasan yang sesuai dengan teks. Jadi gagasannya apa, gagasan pokoknya atau ide pokoknya, maka disitulah kita akan membuat gambar yang sesuai dengan teks yang ada pada bacaan. Nah, gagasan gambar ini berasal dari bacaan yang ada pada suatu teks. Kemudian yang kedua, setelah kita membuat sesuai dengan gagasan yang ada, buatlah sketsa menggunakan pensil. Jadi kita membuat gambarnya itu terlebih dahulu dengan membuat sketsa. Sketsa merupakan rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Jadi sketsa itu sejenis kayak gambar tipis-tipis ya, karena ini merupakan sketsa ya, dan dibuatnya dengan cara menggunakan pensil. Kemudian yang ketiga adalah mewarnai gambar menggunakan alat pewarna yang lebih menarik. Setelah digambar dengan sketsa, kita buat dengan sketsa, kemudian sudah yakin gambarnya rapi, bagus, maka kita tebalkan gambar tersebut lalu diberi warna yang menarik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pewarnaan dilakukan setelah sketsa selesai. Jadi kalau sketsanya sudah selesai, maka kita dapat memberi warna sesuai dengan aslinya dan memberi warna berdasarkan imajinasi yang kita miliki. Mau gambarnya seperti apa, diwarnain seperti apa, sesuai dengan imajinasi yang kita miliki. Inilah langkah-langkah kalau kita ingin membuat gambar ilustrasi. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu alat gerak hewan vertebrata. Hewan bertulang belakang dan fungsinya. Materi ini adalah bersumber pada muatan ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Perhatikan tabel hewan berikut alat geraknya. Di sini dicontohkan ikan yang pertama. Apapun ikan, nah, alat geraknya yang pertama adalah sirip dan ekor. Jadi ini sudah ada keniscayaan ya, kalau kita membahas ikan, pasti alat geraknya kedua hal ini, sirip dan ekor. Fungsinya untuk apa? Untuk berenang.
Jadi dengan ekor dan sirip itu ikan dapat melakukan renang seperti yang kita sering lihat di akuarium. Kemudian amfibi, amfibi itu berupa katak ya, contohnya katak. Nah, alat geraknya adalah kaki. Nah, gunanya untuk apa kaki? Untuk berjalan, melompat, dan berenang. Melompat itu contohnya berarti katak ya. Dan berenang juga karena memiliki selaput yang ada pada jari-jarinya. Yang kedua selain amfibi adalah reptilia. Reptilia. Nah, di sini alat geraknya kalau buaya itu kaki ya. Kemudian kalau otot perut adalah ular, dan kalau kaki juga kaki duyung itu untuk penyu. Jadi ada contoh macam-macam, tergantung reptilnya yang kita ditanyakan apa, maka alat geraknya pun berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya fungsinya sama, yaitu untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Nah, ini contoh-contoh fungsi yang dimiliki oleh alat gerak reptil. Kemudian yang keempat, burung. Nah, semua burung hampir sama ya. Alat geraknya pasti yang pertama sayap. Sayap itu bisa jadi untuk burung kakatua. Nah, di sini contohnya adalah burung kakatua. Alat geraknya sayap. Kemudian ada juga kaki. Kaki ini untuk burung unta contohnya. Karena burung unta tidak dapat terbang, maka dia menggunakan kakinya untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Fungsinya nggak beda jauh dengan yang tadi kita sudah sebutkan, baik reptil, amfibi, dan lainnya. Yaitu berjalan, berlari, terbang. Nah, alat bantu terbang kaki, dan berenang. Berenang ya untuk hewan-hewan tertentu ya, burung tertentu. Yang terakhir adalah mamalia. Seperti kerbau, sapi, dan kuda, alat geraknya adalah kaki. Kemudian sirip, alat geraknya paus, dan lumba-lumba. Jadi sama kayak ikan karena kondisi hidupnya di laut, maka sirip adalah suatu keniscayaan. Kegunaannya untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Berenang otomatis untuk paus dan lumba-lumba, sedangkan berlari, berjalan, dan melompat itu contoh dari kerbau, sapi, dan unta. Nah, ini adalah contoh-contoh kalau kita bisa menyebutkan ya dari hewan-hewan yang ada di sekitar kita atau yang ada di dunia ini. Ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Jadi kalau nanti suatu saat dicontoh ada pertanyaan, berilah contoh alat gerak pada buaya, maka kamu bisa menyebutkan kaki. Nah, fungsinya untuk berjalan dan merayap. Nah, ini contoh-contoh ya, sesuai dengan apa yang kita lihat pada slide kali ini. Kita lanjut. Jawablah soal-soal latihan berikut ketika kamu sudah menyaksikan video tadi ya, materi 1 dan kedua, walaupun belum ketemu dengan materi yang ketiga. Di sini kita jeda dulu dengan latihan soal. Terdiri dari 4 soal, jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat sesuai dengan kemampuan yang kamu miliki, tanpa harus meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Saya doakan kamu bisa dalam menjawab soal-soal berikut, karena soal ini adalah soal diambil dari video pembelajaran yang kamu sedang saksikan. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi ketiga. Menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Materi ketiga ini adalah materi terakhir dan bermuatan pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Dalam suatu paragraf atau teks tertulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Nah, ini sebenarnya kalau kita cermati materi ini sudah kita temukan di pembelajaran 1 ya, yang kemarin kita sudah bahas. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Jadi kalau kita mau atau setelah baca suatu teks atau bacaan, biasanya permasalahan itu diperoleh ketika kita menemukan kalimat utama. Jadi kalimat utama adalah dasar permasalahan di dalam teks. Nah, biasanya kalimat utama itu terdapat di awal atau di akhir
Itu kuncinya. Di awal atau di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Nah, jadi kalau kamu pengen menemukan ide pokok, itu biasanya kalimat utama atau ide pokok itu tempatnya ada pada kalimat utamanya di awal atau di akhir. Contoh ya, sebagai contoh sebagai berikut. Bacalah teks berikut. Fungsi sirip dan ekor umumnya adalah untuk membantu ikan berenang. Sirip pada ikan terletak pada berbagai tempat untuk berbagai fungsi, seperti gerak maju, berputar, atau mempertahankan posisi tegak. Nah, barusan kita baca sebuah paragraf tentang sirip ekor. Nah, kalau kita perhatikan dari hal ini, contohnya adalah dari ide pokok. Kalau kita perhatikan, sangat sederhana ya ide pokoknya. Fungsi sirip dan ekor pada ikan. Nah, mudah-mudahan dari sini kamu bisa nih menjawabnya nih kalau ketemu nanti soal-soal latihan mencari ide pokoknya yang tadi sudah kamu saksikan ya, latihan soal pada video ini. Mudah-mudahan kamu bisa menjawab soal latihannya dengan jawaban yang benar dan tepat. Demikianlah pembahasan kita pada pembelajaran 2 subtema 1, tema 1 untuk kelas 5 SD. Semoga bermanfaat, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.